Pengalaman jadi pilot yang tidak terlupakan adalah pada saat awal tahun 2019. Kebetulan waktu itu aku sebagai pilotnya, rutenya Jakarta-Makassar. Pada saat itu keluarga aku lagi mau liburan, jadi aku sengaja masuk di dalam schedule itu biar aku bisa bawa mama, papa, dan opa. Itu awal 2019 sebelum opa aku meninggal sih. Halo, nama saya Anastasia Priska Indira Tulong, biasa dipanggil Priska. Saya umur 28 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara, dan pada saat ini saya kerja sebagai pilot di salah satu maskapai di Indonesia. Oke, kegiatan lain yang aku lakuin di luar terbang adalah hobi aku suka nge-gym. Dan menurut aku gym itu sebagai stress relief aku. Aku ngerasa even aku udah 7 tahun ya ada di dunia penerbangan ini, tapi stres tuh pasti ada lah ya. Karena kita setiap beda halnya sama orang kantoran di mana atasan saya si A nih. Enggak, kita kerja setiap hari selalu berbeda-beda, pasangan kita selalu berbeda-beda. Dan itu yang membuat aku cukup stressful juga kadang. Aku baru kenal dia nih, aku udah harus bisa kerja bareng sama dia. Kayak kita harus nyamain frekuensi, dan itu bukan hal, aku gak bilang hal yang sulit, tapi bukan hal yang mudah. Dan perlu effort lebih untuk sampai ada di tahapan kita satu frekuensi dan bisa bekerja dengan baik ya. That's why makanya kenapa aku nge-gym, menurut aku gym tuh kayak stress relief aku dari segala dunia penerbangan aku itu. Dan di luar dari gym juga, aku akhir-akhir ini lagi pingin membangun suatu usaha kecil-kecilan gitu sih, yang berhubungan dengan healthy lifestyle orang. Asal muasal bisa jadi pilot itu saya awalnya ngambil pendidikan sekolah pilot di Bali. Lalu selesai dari sekolah pilot di Bali kurang lebih 1 tahun. Saya mencoba melamar di beberapa maskapai di Indonesia juga, dan kebetulan di akhir tahun 2015 saya keterima di salah satu maskapai low cost carrier di Indonesia, dan mulai asal muasal dari pilot jadi pilot dari situ. Kenapa kepikiran untuk jadi pilot? Karena pada dasarnya saya bukan tipikal orang yang suka di balik layar, kerja duduk diam. Saya lebih enjoy kerja yang bisa sekalian jalan-jalan juga. That's why makanya saya kepikiran kayaknya jadi pilot enak juga ya gitu. Pada saat ngelamar kerja pertama kali, ada beberapa maskapai yang aku masukin. Bukan beberapa sih, hampir semua maskapai di Indonesia aku masukin. Karena di situ aku berpikir, aku gak milih-milih lah, aku harus masuk maskapai A, B, C. Yang penting di otak aku kerja. Jadi aku bisa cepat-cepat mandiri. Sampai ada salah satu maskapai yang manggil aku, yang aku kerja pada saat ini. Kebetulan waktu itu aku tesnya di Red Top Jakarta Utara, sedangkan aku tinggal di BSD, di Tangerang Selatan, jauh. Dan pada saat itu aku ingat banget, kebetulan mobil lagi di bengkel. Jadi aku kesana naik taksi buat tes. Setelah tes, karena aku mau ngirit ongkos aku buat pulang biar nggak naik taksi lagi, karena aku tahu itu jam-jamnya macet, aku pulang naik kereta. Itu sih yang aku ingat, pulang naik kereta dengan orang-orang yang jam-jam orang pulang kerja, ya cukup crowded. Itu pengalaman aku naik kereta sih. Jadi aku nggak bisa lupa.
Oke, pada saat awal mula aku mutusin aku mau masuk sekolah pilot dan milih salah satu sekolah pilot di Indonesia ini, tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah tes bahasa Inggris. Itu kita pakai tes bahasa Inggrisnya bukan TOEFL, tapi kita pakai TOEIC. Lalu dari tes bahasa Inggris kita ada tes psikotes. Pada saat itu tes psikotesnya itu makan waktu kurang lebih hampir setengah hari. Dari pagi sampai sore. Dan cukup melelahkan sih, cukup overwhelmed pada saat itu. Lalu dari situ kalau kita lanjut, kita masuk ke tahapan tes medical check-up. Medical check-up, dari medical check-up kita baru tes tahap terakhir, yaitu adalah interview. Ini adalah stage-stage yang aku lewatin pada saat aku mau masuk di sekolah pilot ini. Setelah masuk sekolah pilot, kita udah keterima, kita berangkat semuanya ke Bali. Kita nggak langsung serta-merta masuk asrama terus ground school, enggak. Kita ada yang namanya Jungle dan Sea Survival. Jungle dan Sea Survival ini kurang lebih makan waktu 10 hari. 10 hari awalnya kita tinggal di barak TNI AD pada saat itu. Terus kita jungle survivalnya itu di hutan-hutan gitu di daerah Bali. Dan untuk sea survivalnya di hutan mangrove di Bali juga, ada di Bali. Setelah ngejalanin jungle and sea survival itu baru kita mulai pendidikan kita. Dari kita awalnya ground school, terus baru simulator, habis simulator kita mulai terbang. Cuma di pendidikan pilot ini kita tuh ada yang namanya kayak bukan wajib militer ya, tapi kayak emang kayak seperti semi militer, dimana kayak kita bangun subuh jam 4 pagi kalau nggak salah, apa jam 5 pagi aku lupa. Itu kita binsik pagi itu kita lari pagi, muter bolak-balik runway. Terus udah kayak gitu kita siap-siap, kita udah pakai seragam lengkap, kita upacara pagi, terus kita makan, bisa ngelanjutin kegiatan masing-masing yang ground school, simulator atau terbang. Tapi intinya semua tuh udah terjadwal gitu loh. Dan itu menurut aku hal yang baik sih. Karena secara gak langsung itu ngebentuk karakter aku yang sampai detik ini masih aku pakai. Aku tipikal orang yang terjadwal. Aku biasanya udah memplan apa yang harus aku lakuin. Oh, aku besok rencananya mau kesini. Dan aku rasa hal itu aku dapetin karena pendidikan aku di sekolah pilot aku itu. Itu yang membuat aku menjadi orang yang terjadwal ya, punya plan gitu. Jadi aku nggak bisa yang kayak let the flow gitu, nggak bisa, aku nggak bisa. Gitu sih. Pada saat saya melakukan pendidikan di Bali itu, kebetulan di angkatan saya perempuan sendiri. Dan di perusahaan saya yang saya bekerja sekarang, pada saat saya mulai bergabung di tahun 2016, mungkin masih bisa dihitung pakai jari ya. Saya adalah orang ketiga pada saat itu yang join sebagai pilot perempuan. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, di maskapai saya kurang lebih udah ada sekitar 20-an pilot perempuan sih. Perlakuan istimewa so far yang saya dapetin sih selama pendidikan dan di maskapai saya tidak ada sih. Jadi sama aja. Kalau tantangan sih sebenarnya aku rasa semua orang merasakan itu ya di awal-awal, apalagi zaman-zaman masa-masa pendidikan. Aku training di sekolah pilot, aku training untuk kebetulan pesawat rating yang aku bawa sekarang itu Airbus 320. Itu kan kita mulai training lagi. Itu pasti ada kendala dalam artian yang ya universal lah. Aku rasa semua orang pasti ngalamin hal seperti itu. Namun kendala yang signifikan sih nggak ada sih.
lega sih so far dari komen-komen. Kayak dulu instruktur aku dan yang di maskapai aku sekarang so far gak ada sih yang keluhan-keluhan based on gender ya, gak ada sih. Kesan aku setelah menjadi pilot wanita di Indonesia, aku cukup bangga sih. Secara nggak langsung aku bisa ngebuktiin ke orang tua aku, ke teman-teman terdekat aku atau orang di luar sana kalau menjadi pilot tuh gak harus laki-laki gitu, perempuan juga bisa. Jadi gak memandang gender, dan aku percaya sama hal itu. Pekerjaan apapun, pekerjaan yang kita lakuin, ya itu semua balik lagi ke orangnya, jadi bukan karena gendernya. Mungkin kalau dibilang kendala itu sebagai pilot wanita ya pada umumnya kita kan wanita pasti kita ada masa-masa period kan. Dimana kalau aku ya mungkin sakit tuh enggak, tapi pasti mood swing itu pasti ada. Dimana kita bisa tidak tetap bekerja secara profesional dan tidak membawa-bawa mood swing itu di dalam pekerjaan kita, jadi tetap profesional aja. Mungkin itu sih salah satu yang menurut aku hal yang tantangan tambahan yang dirasakan dengan pilot-pilot wanita. Kalau masalah kesulitan mungkin tidak ada kesulitan sih, sama aja halnya kayak kita belajar atau menekuni sesuatu hal, asal kita mau, kita tekunin, semua pasti bisa kita jalanin gitu. Tapi mungkin yang akan jadi kendala adalah buat pilot-pilot wanita yang udah berumah tangga kali ya, dimana mereka punya pasangan dan mungkin pasangannya memerlukan pengertian khusus untuk si pilot wanita ini, karena jam kerja kita kan berbeda sama orang-orang pada umumnya. Kadang kita bisa terbang pagi, kadang kita bisa terbang subuh atau malam atau siang. Itu semua nggak tentu gitu. Mungkin itu aja sih yang jadi kendalanya. Menurut aku potensi untuk menjadi pilot wanita pada saat ini cukup lebar sih. Karena dengan seiring berjalannya waktu, orang yang awalnya mindsetnya oh pilot tuh cuma pekerjaan buat laki-laki karena identik dengan pekerjaan laki-laki. Tapi makin kesini kita nunjukin kalau misalnya enggak, itu bukan pekerjaan laki-laki, semua orang bisa melakukan itu, even perempuan pun bisa. Dan udah makin banyak, jadi aku rasa untuk sekarang dan kedepannya potensi perempuan untuk jadi pilot tuh sangat besar, gak ada bedanya sama laki-laki. Pengalaman jadi pilot yang tidak terlupakan adalah pada saat awal tahun 2019. Kebetulan waktu itu aku sebagai pilotnya, rutenya Jakarta-Makassar. Pada saat itu keluarga aku lagi mau liburan, jadi aku sengaja masuk di dalam schedule itu biar aku bisa bawa mama, papa, dan opa. Itu awal 2019 sebelum opa aku meninggal sih. Soalnya aku dekat banget sama opa aku, jadi ada kebanggaan khusus bisa bawa opa aku sebelum dia meninggal, dan bisa bawa mama, papa, dan adek aku juga di penerbangan itu. Aku deket banget sama opa aku, orangnya cukup keras, tapi di luar dari kerasnya beliau baik banget hatinya. Orang yang sangat suportif, dan pada saat dulu aku sekolah, beliau yang suka nganter jemput aku, ngasih aku uang jajan, baik banget. At least aku waktu itu udah sempet bawa opa sih, walaupun opa pada saat itu udah sakit ya, udah pakai wheelchair.
Tapi aku yakin kayak opa juga tahu pasti apa yang aku udah achieve sampai saat ini. Dan untuk kedepannya aku yakin opa pasti bakal selalu berdoa buat aku juga. Mimpi aku, goals sebenarnya banyak ya, tapi untuk yang terkait dengan penerbangan, kan pada saat ini posisi aku masih first officer ya, masih co-pilot. Ya pastinya aku pingin jadi captain dan pingin bisa terbang dan tinggal di luar negeri sih. Sebenarnya itu mimpi aku. Mungkin yang bisa aku sampein ke perempuan-perempuan di luar sana ya, apapun yang menjadi passion kalian, impian kalian, kejar terus. Karena aku yakin apalagi sekarang emansipasi wanita tuh udah semakin tinggi gitu. Kita nggak mandang gender apapun, asalkan kita mau pasti kita bisa.